wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Land Batin Channel, kali ini kita akan masuk kepada edisi podcast. Karena sebelumnya masuk ke podcast series pertama, ini series kedua tentang bisnis. Nah, adapun pembicara kita kali ini seorang mahasiswa energik ya, semester akhir juga sih teman-teman sekalian. Ini namanya adalah Ronald atau bisa bilang kakak Ronaldo. Oke, sebelumnya langsung saja pemirsa kita langsung bincang-bincang hangat. Kita kulik apa yang ada di dalam diri dari Kak Ronaldo ini tentang pengalaman bisnis nih. Nah, kira-kira Kak Ronaldo sendiri bisnisnya apa? Kesibukannya apa? Baiklah, terima kasih Pak Main telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo. Jadi saya ini seorang mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang juga, Fakultas Ekonomi. Jadi saya ini sekarang ini semester 8. Jadi kesibukan saya ini sehari-hari ya seperti mahasiswa lainnya, yaitu belajar, tugas-tugas kuliah. Tetapi namun selain daripada itu saya juga memiliki sebuah bisnis ya yang saya jalani selama ini, yaitu saya ini membuka sebuah jasa print. Gimana tuh, bisa diceritakan Kak Ronaldo? Kenapa terpikir mau bisnis jasa print? Karena saya ini sudah semester 8 dan juga kan anak kuliah ini banyak tugas-tugas yang disuruh oleh dosen, mungkin skripsi, tugas-tugas kuliah lainnya. Jadi saya memandang sebuah itu adalah peluang bagi saya membuka jasa ini. Jadi saya ini kepikiran waktu itu, wah ini peluang besar ini harus saya lakukan dengan modal saya print, modal motor kan, langsung bisa mendapat cuan. Itu yang pikiran pertama saya. Itu kira-kira dari sekali print itu berapa tuh biaya itu kira-kira? Nah, saya menargetkan itu tuh sesuai dengan pasaran yang ada di lingkungan Palembang ini kan. Jadi saya menargetkan itu per lembarnya itu 500 per lembar. Itu kalau dia ngeprint itu di atas 10 lembar. Oh, ada paket. Kalau dia ngeprint di bawah 10 lembar itu 1000 berlaku. Oh, 500 kalau dia di atas 10, di bawah itu 1000. Nah, saya menargetkan itu karena saya langsung antar, Pak. Nah, ini menangnya dari bisnis saya. Kan banyak mahasiswa ini jadi yang repot keluar ya, tidak mau repot, mau cepet kan. Jadi saya, wah ini kalau saya cuman 500 itu kan sama. Nggak ada kualitas dari bisnis kita ini apa kan, kualitas kelebihannya apa. Nah, saya memandang ini bisa jadi kelebihan. Saya antar ke kampus kan, jadi mahasiswa itu lebih tertarik. Padahal kalau sama biayanya sama. Ada keuntungan. Ada keuntungan di sana. Pengiriman. Paling jauh ngirim kemana? Saya tidak pernah menargetkan yang jauh, Pak, dari lingkungan ini saja di UIN. Ada misal mau kirim ke Indralaya misalnya? Nggak ada. 1 jam dari kota Palembang. Nggak ada, Pak. Paling rekan sama UIN. Karena memang target pasar saya di sini, Pak, dari UIN. Kemudian printer emang punya sendiri sebelumnya? Printer itu punya sendiri, dikasih kakak saya sebelumnya. Jadi daripada dia nganggur di rumah, ya saya manfaatkan aja. Iya, benar. Sebagai mahasiswa kan butuh uang juga, tambah-tambahan. Nah, kemudian kalau misalnya ada tidak Kak Ronaldo perbedaan kalau misalnya ngeprint warna sama ngeprint yang hitam? Nah, ya ini saya lupa juga tadi, ada perbedaan juga. Kalau dia itu warnanya itu di atas 70% itu berlakunya 700 per lembar. Kalau dia full itu 800. Itu sudah langsung diantar juga, Pak. Kalau misalnya dia tuh 10 lembar ya, teman-teman sekalian, misalnya 10 lembar, ada 7 lembarnya itu full color, berarti masuk ke 700 tadi. 700. Itu kira-kira beberapa paket teman-teman yang bisa diambil dari apa nama bisnis ini Kak Ronaldo? Jasa print Ronald. Jasa print Ronald. Jadi apa? Kak Ronaldo ini selain mahasiswa juga pintar untuk melihat peluang. Karena kita di sini berada di kampus Jakaparing ya teman-teman sekalian, di kampus B. Yang kalau kita lihat itu untuk ngeprint itu harus keluar dari kampusnya, lumayan
lumayan lama juga kan. Kalau misalnya di kampus A kita dulu tuh di Pahlawan tuh, ya gampang keluar langsung aja karena langsung kita bisa print. Kalau di sini agak susah. Makanya Kak Ronaldo hadir, oh peluang sebagai macam, kenapa tidak ambil ini? Kan aku ada juga printer kan. Paling promosi melalui ini status. Paling orang Japri ya. Japri kirim file, pembayaran mati langsung, barang diantar, COD cash on carry berarti, cash on carry barang itu. Nah kalau misalnya ada pengalaman unik pada saat ngantar perintan teman, kehujanan atau apa? Pengalaman, oh ya tentunya pengalaman unik, pengalaman yang pernah saya rasakan ini ya ingin cepat, mahasiswa ini selalu cepat ya. Jadi dia itu ngirimnya jam berapa? Nah, jam 8 ngirim, jam 8.30 mau diantar. Pagi. Oh, iya. Jadi saya agak kewalahan kan, yang masuk print itu bukan dikit, banyak sekali ngeprint itu kan. Jadi saya harus cepet. Jadi saya harus mengatur waktu itu sedemikian baik. Iya benar. Karena ini ya, karena kalau belum ada karyawan ya. Belum. Oh, masih apa tuh dilakukan sendiri. Ada nggak misalnya itu ada temannya itu pesen dia tuh lokasi di kampus A, tiba-tiba ada lagi di kampus B. Ada nggak pernah kayak gitu? Pernah. Saya nggak tahu juga. Setelah saya promosikan, saya buat template dari itu saya. Jadi banyak juga mahasiswa lain yang ngeprint, bukan dari Wing saja. Tetapi tetap saya arahkan ketemuannya di depan kampus Wing B ini. Berarti sekalian ya? Sekalian. Jadi akhirnya kemarin tuh mahasiswa IPA kan, universitas itu kan beda. Saya pun nggak tahu dari mana dapat kontak info saya. Dia itu chat, Kak mau print. Ya sudah, ketemuan saja di Wing B. Nah ada juga yang di kampus A, saya juga nggak kenal kan. Nah gimana tuh? Mahasiswa syariah kan, hukum ngeprint. Kak ngeprint Kak, boleh Kak? Boleh. Langsung saja kirim file, langsung saya. Tapi kampus A tapi kan? Kampus A. Oh nggak disuruh ke kampus B? Orangnya ketemuan. Oh ke kampus B? Ke kampus B. Dia mau bimbingan Pak. Sekalian. Oh iya bimbingan di kampus B jadi ketemuan. Oh iya, ya karena teman-teman sekalian kalau bisnis jasa print ini sangat apa ya, prospek di saat ini ya kan, karena tipikal dari mahasiswa ini mau praktis, mau cepat, mau murah, sebagai macam pokoknya di spesialkan teman-teman sekalian. Cuma jadi pertanyaan nih Kak Ronaldo, kira-kira modalnya tuh berapa nih? Tadi kan sudah dikasih, kira-kira berapa sih modalnya? Sebenarnya kalau modal ini relatif. Mau dibilang besar enggak, mau bilang kecil juga enggak. Jadi modal kalau buka-bukaan soal modal yang saya pertama itu cuman modal 200.000 rupiah untuk beli tinta, kertas. Nah jadi kertas itu kan 46.000. Nah kertas satu rim itu. Jadi saya putar lagi uangnya itu mau gimana pun harus dapat keuntungan dari ini itu saya putar lagi. Berarti modal 200.000 sekalian dengan syarat sudah ada printer kan? Sudah ada printer, modal untuk beli apa tuh? Tinta warna sama tinta hitam ya, sama kertas satu rim. Nah kira-kira keuntungan itu kalau dari itu berapa kira-kira? Perkiraan? Kalau keuntungannya ini lumayan. Bisa dibilang lumayan karena saya seorang mahasiswa kan biasalah mahasiswa ini biasanya bervariasi, dikirim orang tua itu ada 200, ada 700 bang satu. Nah dengan saya membuka bisnis ini, saya mampu tidak meminta lagi sama orang tua untuk menjajan karena penghasilan yang saya dapatkan mungkin kalau dipandang ini sepele, usaha kecil lah sepele, tetapi powernya itu sangat luar biasa kalau dalam jangka panjang. Penghasilan saya per bulan itu mencapai 500 sampai 700. Oh, 500 sampai 700.000 ya sebulan. Oh, itu berarti kan anggapannya itu apa ya? Tidak usah dikirim oleh orang tua, tidak masalah. Tidak masalah. Sudah ada uang saku sendiri. Berarti kalau omsetnya 500.000 per bulan, berarti kan berapa jadi total apa asetnya sekarang? Sudah juta-jutaan. Alhamdulillah sudah juta-jutaan. Sudah berjalan, sudah makin banyak orang ini setidaknya tumbuh. Nah kira-kira dari penghasilan tersebut, karena kadang-kadang kan
tidak sedikit pebisnis muda khususnya mahasiswa ini pada saat dia tuh dapatkan keuntungan dari bisnisnya, tetapi digunakan untuk ya aku dapat uang nih, terserah aku mau apa. Itu gimana tuh kira-kira? Jadi dalam bisnis ini teman-teman, kita itu harus juga bisa memanajemen resiko. Memanajemen resikonya, jadi kita tuh harus pisahkanlah uang kebutuhan sama uang usaha. Jangan digabung gitu. Kalau kita ini dapat usaha untung, lalu kita jajan-jajan, koya-koya, habis-habisan, ya nggak bakal maju. Benar. Jadi boleh jajan itu boleh dari hasil usaha kita tuh, tapi 20-30% dari keuntungan kita. Nah itu teman-teman sekarang, bahwasanya apa ya? Tidak sedikit para pengusaha muda saat ini, dia tuh bisnis untuk mencukupi gaya hidup ya, karena untuk mencukupi gaya hidup tidak melihat apa sih kedepannya mau ngapain di bisnis ini, apakah hanya sebatas ya formalitas, yang penting ada kerja sampai sebagai macamnya. Nah kemudian di sini yang paling diingat tadi dari kata Kak Ronaldo tadi, pisahkan antara uang pribadi dan juga uang bisnis ya teman-teman sekalian. Misalnya oke, nggak masalah nih, misalnya kita gunakan uang bisnis tapi kadarnya 30% maksimal, Ronaldo 70% untuk investasi lagi, sehingga itulah yang diterapkan oleh Kak Ronaldo tadi. Jadi asetnya itu yang awalnya modalnya 200.000 bisa berjuta-juta. Yaitu teman-teman sekalian kuncinya harus sabar, tidak usah terlalu ikut gengsi. Kalau gengsi lihat, oh teman ada iPhone nih, iPhone matanya banyak nih, bubble misalnya, boba misalnya, ikut-ikutan. Nah itu salah satu kan. Dan kemudian Kak Ronaldo ini kan, kalau kami kira bisnis ini kan apa ya, prospek, kira-kira apa sih impian jangka panjang dari bisnis ini? Kalau saya dalam dunia bisnis ini, impian saya tentunya sangat besar. Dan saya juga suatu saat ke depan saya juga ingin membuka bisnis lain tentunya, bukan hanya sekedar sini. Mungkin kan bisnis ini seiring pertumbuhan zaman itu kan berubah. Benar. Seperti ini bisnis print ya lagi naik. Nah nanti kan 2 tahun sampai 3 tahun yang akan datang kita nggak tahu bisnis apa yang menguasai pangsa pasar ini. Jadi kita harus bisa membaca peluang itu, momentumnya itu gimana. Nah ini kira-kira saya buka bisnis ini di sini cocok nggak? Jangan kita buka di bisnis ini jualan apa tapi tidak sesuai. Nah itu kan bisa. Tentunya emang kalau impian saya ke depan, saya akan terus berkecimpung lah dalam dunia bisnis ini. Tentunya saya akan insya Allah ingin memberikan yang terbaik lah pada masyarakat. Mungkin ke depan saya membuka bisnis apa kan, bisnis ini. Yang penting bisnis itu kita itu jangan mencari keuntungan pertama, tapi kepuasan dari orang yang ngasih ini kita itu kan, konsumen pelanggan. Kalau konsumen itu puas dengan apa yang kita effort yang kita berikan itu uang itu datang sendiri. Orang itu oh ini bagus. Ini bagus, ini ada kelebihan bisnisnya, maka orang itu akan datang lagi. Itulah yang saya terapkan. Banyak mahasiswa pelanggan saya, mahasiswa PFB ini, dia itu ngeprint sama saya itu dari bab 1 full sampai selesai. Nah itu banyak mahasiswa yang seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu, bisnis kita itu memberikan nilai lebih, nilai tambah pada orang lain, memberikan suatu hal yang bermanfaat. Jadi kita itu bukan ini untung sudah kan, tidak memperhatikan bagus kepuasan dari ini kita kan, pelanggan kita itu. Nah itu yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. Ya, jadi teman-teman yang dicari itu ya bukan hanya apa ya Kak Ronaldo, hanya keuntungan sesaat, tapi kepuasan apa ya, jangka panjang. Jadi harapannya si konsumen tersebut atau orang tersebut apa ya, ngobrol sama kita nih, tolong nih Kak, tolong diberikan. Ke depan dia akan ngeprint lagi. Nah itu harapannya buat pembelian berulang, itu salah satu di sini. Nah kemudian Kak Ronaldo yang apa ya? Ini kan Kak Ronaldo kan masih mahasiswa, kira-kira ganggu nggak sama kuliah bisnisnya? Sebenarnya dalam apapun hal yang kita lakukan apapun tuh, kalau kita tidak pandai menggunakan waktu pasti akan terganggu. Pasti itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Mau mahasiswa, mau PNS, mau guru, mau apapun, kalau kita bisa kita mengatur waktu tetap akan terganggu.
Jadi saya seorang mahasiswa ini, ya saya pisahkan lah antara yang namanya kita harus kuliah, belajar dengan bisnis. Ada waktu-waktu tertentu yang harus kita lakukan. Mungkin sebagai mahasiswa mungkin kita harus lebih keras dari mahasiswa yang lain. Yang mana mahasiswa lain itu cuma belajar kan, dapat kiriman dari orang tua kan, sedangkan kita harus lebih kan, lebih ekstra. Nah, tetapi itulah yang namanya proses kan. Kita harus menghargai sebuah proses kalau kita ingin sukses. Jangan kita itu di zona nyaman terus, balik kuliah kita main game, nonton hal-hal yang tidak positif, berlebihan, berfoya-foya. Betul. Nah itu tadi dijelaskan Kak Ronaldo tadi bahwasanya tidak semua orang bisa ngatur waktu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini konsekuensi. Kalau misalnya teman-teman, aku mau kuliah saja nih, apa konsekuensinya? Ya dapat uang saku selain dari orang tua. Nah kalau misalnya Kak Ronaldo, aku mau kerja sampingan sebagai macam. Kan aku juga misalnya ini sudah semester akhir, kan tidak sepada dulu ya Kak Ronaldo pada saat awal-awal itu. Sudah aku bisnis saja sih. Apa sih konsekuensinya? Yaitu kadang-kadang banyak orderan. Semakin kita terkenal banyak orderan, sehingga kita tuh karena orang tuh puas sama kita juga luas lah cara kita janjian sama sebagai macamnya. Insya Allah nanti paling tinggal bagaimana kita itu dalam segi pengantaran jangan sampai ada yang terzolimi lah pelanggan itu salah satu. Nah kemudian terakhir Kak Ronaldo, kira-kira apa tanggapan Kak Ronaldo melihat beberapa mahasiswa ini kadang-kadang aku ini nggak bisa nih mulai bisnis ini karena tidak ada modal, tidak brand sebagai macam. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan sama mahasiswa yang belum mulai? Silakan. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin baru ingin memulai bisnis, takut gagal, takut rugi, atau takut yang lain kemungkinan itu, ingatlah teman-teman, kita itu harus keluar dari zona nyaman. Nah, jadi kita itu teman-teman nanti yang memikirkan kita itu takut itu, tapi action. Karena seorang pengusaha, seorang pembisnis itu yang diperlukan itu action. Karena ketika kita action atau terjun langsung, kita tahu prosesnya, maka di situ kita dapat pembelajaran. Wah ini kurangnya di sini bisnis saya. Mungkin kalau kita bangun bisnis 1 hari, 2 hari, sebulan atau seminggu mungkin sepi, mungkin tidak ada pelanggan yang masuk atau kita jenuh. Nah dari situlah kita belajar. Oh ini kenapa sepi, kenapa tidak ada, apa yang pasti kita perbaiki. Nah, dengan kita memperbaiki itu secara terus-menerus, berulang-ulang, maka kegagalan itu akan terkikis. Nah, jadi kita itu akhirnya yang tidak baik ini terbaiki secara perlahan. Akhirnya tidak ada keraguan lagi dalam diri kita. Oh, saya mau bisnis ini dan saya yakin ini pasti maju. Jadi buat teman-teman, janganlah kalian itu main-main game manfaatkan waktu ya. Nah, karena kita ini mahasiswa loh, kita tuh harus rubah pola pikir kita. Jangan ingin menjadi karyawan itu setelah lulus kuliah itu. Jangan, saya mau lulus kuliah ini mau kerja enak segala macam. Karena sepengetahuan saya di luar sana itu kejam kan, serius. Dan banyak istilahnya rintangan. Kita ini berpikirlah jadi entrepreneur, jadilah pembisnis. Jadi kita pembisnis itu banyak keuntungannya. Kita bisa istilahnya itu menghidupi banyak orang, bermanfaat bagi orang banyak, bisa membantu sama. Itulah teman-teman pesan dari saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ronaldo. Tadi teman-teman bisa catat. Jadi ketakutan sebagai macam itu, kalau kita sudah terjun, insya Allah nanti learning by doing. Kita akan belajar. Apa sih yang salah? Apa yang aku harus seperti ini? Itu lebih baik mulai dulu daripada terlalu banyak mikir. Karena itu kira-kira teman-teman bisa diambil dari pelajaran bisnis oleh Kak Ronaldo sekalian. Semoga bermanfaat dan harapannya dengan adanya konten ini mampu menggugah, memotivasi teman-teman sekalian yang belum mulai untuk mulai melihat peluang ada nih, apa sih yang lebih prospek. Karena bisnis itu selalu berubah karena jadi kita tuh jangan terlalu fanatik di satu bidang, jadi kita tekuni semua itu kira-kira. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Tapi sebelumnya Kak Ronaldo, sebelum kita tutup jangan lupa jargon kita dulu. Misalnya kami mengatakan BB Podcast. Nah, BB Podcast kalau tagline-nya itu
bisa jadi pengusaha. Cuman harus ada tangannya. Bisa jadi pengusaha. Nah, itu cuan nanti. Oke, bisa dimulai Kak Ronaldo? Oke. Baik, BB Podcast bisa jadi pengusaha. Ya, kami saya sendiri Maiden Batin beserta Kak Ronaldo pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.